Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Johnny Stephen. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali melalui sapaan Gembala. Firman Tuhan malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ada dalam suasana memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebagai orang percaya, kita mengenal beberapa hari penting berkenaan dengan gereja Tuhan dalam peringatannya. Yang pertama adalah hari kelahiran Kristus. Yang kedua adalah peringatan hari kematian Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah hari kebangkitan Kristus. Dan yang keempat adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Serta yang kelima yang sedang kita nantikan adalah hari di mana kedatangan Yesus yang kedua kalinya akan kita saksikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah saksi-saksi Kristus. Kita saksi Injil. Apabila kita telaah pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum kenaikannya ke surga yang terdapat di dalam kitab Injil, maka kita dapat dua kata yang melukiskan tugas panggilan kita. Yang pertama adalah pemberitaan Injil, yang kedua adalah saksi Injil. Hal ini dapat kita lihat dan saksikan di dalam Injil Lukas pasal 24. Di sana dikatakan pada ayat yang ke-48, di mana Yesus berkata, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Sedangkan Markus, melalui Markus 16 ayat 15, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Pemberita Injil adalah saksi Injil. Inilah yang merupakan hal yang luar biasa bagi kita sekalian. Saudara, pertanyaannya, apa prasyarat sebagai saksi Injil itu? Saksi Injil adalah seorang yang telah mengalami kuasa Injil secara pribadi. Iman Kristiani bukan sekedar sebagai sesuatu yang bersifat rasional saja, tetapi merupakan iman yang mengalami sentuhan kuasa Allah, kasih Allah, dan anugerah Allah yang membebaskan kita dari hukuman karena dosa kita. Hal ini terjadi karena kita percaya serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Berita Injil selain menyatakan saudara adalah orang yang percaya dan dosanya sudah diampuni, tetapi mereka juga akan mengalami perubahan hidup. Hidup yang diubahkan berdasarkan pertobatan di dalam Kristus. Hidup yang penuh kemenangan dan pengharapan. Oleh karena itu, maka pemberita Injil adalah saksi Injil yang telah mengalami perubahan hidup di dalam Kristus. Yang kedua, metode atau cara yang terbaik dalam memberitakan Injil atau menyaksikan Injil adalah pemberitaan secara nyata, dengan menyatakan kuasa Injil melalui perilaku kita, kehidupan kita, gaya hidup kita yang penuh dengan kemenangan dan sukacita. Pemberitaan Injil secara ini nyata dan menyaksikan Injil melalui kehidupan yang sudah diperbarui adalah dua sisi dari sekeping mata uang. Yesus datang ke dunia bukan saja memberitakan kasih Allah, namun hidupnya juga menyatakan kasih Allah. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus serta menerimanya dan mengalaminya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita harus menjadi saksi-saksi Injil di dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga kita, hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, anak dan orang tua, serta kita dengan sesama kita, di tempat kehidupan kita berada, di masyarakat, di tempat kerja, di sekolah atau di kampus. Bagaimana dengan karakter dan kehidupan kita, saudara? Bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang menjadi tutur kata kita, apa yang menjadi gaya hidup kita di tengah-tengah kehidupan ini, hendaklah menjadi saksi Injil.
Dan yang ketiga, yang terakhir saudaraku, hasil daripada pemberitaan Injil atau hasil dari pemberian kesaksian akan kuasa Injil, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan Tuhan, serta memenangkan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Memberitakan Injil ada suatu hal yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dialah yang merencanakan jalan keselamatan, serta memberikan amanat agung ini kepada setiap orang percaya untuk memberitakan dan menyaksikan kuasa Injil. Melalui pemberitaan Injil, pelayanan gereja boleh dinyatakan. Menyaksikan kuasa Injil, banyak orang akan berpaling dalam hidupnya, dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang penuh pengharapan. Dari hidup yang penuh dosa, diubah menjadi hidup yang penuh damai sejahtera. Dan perlu kita ketahui, Tuhan telah memberikan anugerah kepada setiap anak-anaknya untuk menjadi saksinya. Saudara, dalam suasana memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, marilah kita ingat 3 hal ini. Dan kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Tuhan menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati. Tuhan bersama saudara. Marilah kita lakukan perkara-perkara untuk Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, tiba saatnya kita akan mendengarkan alunan musik angklung Nafiri Sion. Silakan mendengarkan. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali. Amin.